Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hasbi SPDI. Saya adalah guru fikih di Madrasah Pondok Pesantren Nurul Falah Burung Ganjeng, Kecamatan Pindang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekaligus saya adalah mahasiswa peserta PPG dalam jabatan batch 1 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 di LP3 IAIN Palangkaraya dengan nomor mahasiswa 25426730259. Insya Allah hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Nurul Falah Burung Ganjeng, Bulukumba. Mata pelajaran fikih dengan materi salat Jumat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Jadi kalau Allah memberikan kesehatan berarti itu harus kita syukuri. Ya. Nah, sekarang sebelum Bapak menjelaskan materi kita hari ini, sebelumnya Bapak akan mengabsen dulu siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir, ya. Bisa Aspa. Nah. Aisyar Sanwarid. Hadir. Ali Apit. Alisa Limtan Maulida. Alisa. Tidak hadir, ya. Kenapa ini tidak hadir? Sakit. Ya, jadi kita doakan teman yang tidak hadir, semoga Allah mengangkat penyakitnya dan kembali untuk beraktivitas belajar di sekolah. Jadi itu ya, kalau ada temannya yang sakit harus didoakan. Fatina Usma. Lesti Ajeng. Salsabila Sahra. Siti Fausia Sapar. Ya. Nur Amelia. Alfa. 2 orang yang tidak hadir, ya. Bagaimana kalau ada temannya lagi tidak hadir? Didoa. Semoga cepat sembuh. Selanjutnya sebelum belajar biasanya kita berdoa. Jadi doa sebelum belajar hari ini akan dipimpin oleh Salsa. Lillahi rabbah wa bil islam dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi sidni warsukni fahma. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku. Ya Allah, berilah kami ilmu, pengetahuan serta Ya, terima kasih. Jadi untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada negara Indonesia, maka kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya persilahkan dulu anakku semua untuk berdiri.
rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, mana menuju pulang duduk kembali. Jadi hari ini fokus ya untuk belajar, ya. Jadi untuk mencapai dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita harus fokus, semangat, ya. Fokus, melihat, mendengar, melihat, fokus. Ya. Ada yang tahu apa materi kita minggu lalu? Tentang apa? Tentang tanda-tanda balik. Apa tanda-tanda orang yang sudah balik? Kalau laki-laki apa tandanya? Mimpi basah. Kalau perempuan? Haid. Kalau yang ketiga apa lagi? Berumur 15 tahun. Jadi ada 3 ya tanda orang yang sudah balik atau sudah dewasa. Apa itu balik? Apa itu balik? Dewasa ya. Jadi orang yang sudah dewasa itu mempunyai kewajiban. Apa kewajibannya? Salat. Apa lagi? Puasa. Apa lagi? Apa? Jadi kewajibannya orang Islam itu kalau sudah balik apa? Yang pertama? Salat. Apa lagi? Puasa. Mengeluarkan zakat. Ya. Nah, kemudian apa lagi tuh? Apa lagi? Nah, naik haji bagi yang mampu. Nah, jadi jangan dipaksakan ya untuk naik haji, kalau tidak mampu jangan, ya. Oke? Jadi karena kalian sudah tahu bagaimana tandanya orang yang balik, salah satunya itu yang wajib dilaksanakan adalah salat 5 waktu. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang salat Jumat. Siapa yang tahu kapan itu dilaksanakan salat Jumat? Hari Jumat. Nah, jangan sampai ada yang melaksanakan salat Jumat hari Kamis, ya. Nah, jadi salat Jumat itu dilaksanakan pada hari Jumat. Nah, jadi hari ini ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dilihat di atas. Jadi tujuan pembelajaran kita itu yang pertama adalah, yang kedua, ketiga, keempat, iya. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Pengertian salat Jumat, kemudian hukum melaksanakan salat Jumat, kemudian yang ketiga adalah syarat wajib dan syarat sah salat Jumat, kemudian yang terakhir adalah keutamaan salat Jumat. Ya. Nah, sekarang yang pertama adalah Bapak akan menjelaskan dulu itu tentang pengertian
salat Jumat. Apa pengertian salat Jumat? Nah, itu sebentar Bapak akan jelaskan ya. Jadi, salat Jumat itu adalah salat wajib yang dilakukan atau salat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah. Jadi, salat Jumat itu dilaksanakan secara berjamaah bagi seorang laki-laki. Nah, laki-laki apa ini? Laki-laki muslim. Jadi salat Jumat itu adalah aktivitas ibadah salat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi seorang laki-laki untuk laki muslim untuk menggantikan salat duhur. Jadi salat Jumat itu menggantikan salat duhur. Salat Jumat ini dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. Jadi sebelum salat itu didahului dulu dengan 2 kali khutbah. Maka jumlah rakaatnya itu menjadi 4, sama dengan jumlah rakaat salat duhur. Nah, jadi sudah mengerti apa itu pengertian salat Jumat? Nah, ada yang tahu yang saya jelaskan tadi? Siapa yang tahu pengertian salat Jumat? Angkat tangan. Pengertian salat Jumat ada yang tahu? Yang Bapak jelaskan tadi? Ada? Angkat tangan yang sudah tahu pengertian salat Jumat. Saya ulangi ya. Nah, jadi pengertian salat Jumat. Salat Jumat itu adalah aktivitas ibadah wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi lelaki muslim untuk menggantikan salat zuhur. Jadi salat Jumat itu dikerjakan setiap hari Jumat didahului 2 khutbah. Sudah paham ya? Sudah mengerti? Nah, ada yang bisa menjelaskan pengertian salat Jumat? Satu orang. Nah, Salsa. Apa itu? Wajib yang dilaksanakan secara berjamaah. Ya. Ya, jadi itu ya secara singkat yang disampaikan tadi temannya, bahwa salat Jumat itu adalah salat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi seorang laki-laki muslim. Tepuk tangan dulu untuk temannya yang sudah menjawab tadi, yang berani menyampaikan jawabannya. Ya. Nah, sekarang kalian harus memperhatikan materi kita hari ini ya. Jadi itu yang di atas tadi ya, pengertian salat Jumat. Kemudian yang selanjutnya hukum. Jadi sudah masuk di tujuan kedua ya. Hukum salat Jumat. Ada yang tahu apa itu hukum salat Jumat? Apa hukumnya? Apa hukum salat Jumat? Hah? Apa itu hukumnya salat Jumat? Jadi sebelum itu bahwa hukum salat Jumat itu adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat Jumat. Nah, jadi itu adalah untuk menerapkan rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi salat Jumat hukumnya wajib. Nah, wajib bagi siapa ini? Wajib bagi mereka yang memenuhi persyaratan. Nah, kemudian hukumnya. Jadi salat Jumat itu hukumnya wajib bagi mereka yang memenuhi syarat. Nah, kemudian apa saja syarat wajib
dan syarat sahnya sholat Jumat. Apa syarat wajib dan syarat sahnya sholat Jumat? Nah, jadi apa itu syarat wajib sholat Jumat? Nah, syarat wajib sholat Jumat adalah ketentuan tentang orang yang diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Nah, siapakah itu orang yang wajib sholat Jumat? Nah, itu yang kalian harus pahami ya. Nah, kemudian hal-hal yang menyebabkan sholat Jumat itu menjadi sah. Nah, itu juga ya. Nah, ini tadi ya. Ada pertanyaan tadi toh? Nah, jadi syaratnya ini. Syarat wajib salat. Nah, ada berapa syarat wajib salat Jumat? Ada berapa? Ada 6. Yang pertama, beragama Islam. Jadi orang Kristen itu wajib tidak? Tidak. Jadi yang diwajibkan itu salat Jumat adalah orang Islam. Kemudian perempuan? Nah, tidak. Wajib yang kedua adalah laki-laki muslim. Yang ketiga, balik atau sudah dewasa. Tapi bukan berarti kalian yang belum balik, bagian laki-laki itu tidak dilarang ke masjid, tidak ya? Tetap ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat sebagai latihan dan pembelajarannya untuk kebiasaan melaksanakan salat Jumat. Karena itu adalah kewajiban. Kemudian keempat, merdeka. Kemudian yang kelima, yang mana itu yang dimaksud berakal sehat? Sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, atau akalnya itu sehat ya, bukan seperti orang gila. Kemudian yang keenam, bermukim. Nah, maksudnya itu tinggal di tempat di sekitar masjid yang dilaksanakan salat Jumat, bermukim di daerah tersebut. Jadi ada berapa? Ada 6 ya. Jadi ada 6 syarat wajib salat Jumat. Kemudian syarat sah salat Jumat. Ada berapa syarat sah salat Jumat? Ada 5. Yang pertama, ternyata sudah banyak yang tahu ya. Jadi salat Jumat dan kedua khutbah itu dilaksanakan pada waktu duhur. Jadi kalau ada yang melaksanakan salat Jumat pada waktu asar, berarti itu tidak sah. Itu ya. Jadi salat Jumat itu dilaksanakan di area pemukiman yang melaksanakan salat Jumat. Kemudian yang ketiga, dilaksanakan secara berjamaah. Jadi minimal 40 orang itu baru bisa sah salat Jumat ya. Nah, kemudian jadi kalau ada musalla hanya 3 orang jamaahnya mau salat Jumat, berarti itu sah atau tidak? Berarti tidak sah ya. Nah, jadi kalau ada masjid atau musalla yang melaksanakan salat Jumat, cuma 3 orang jamaahnya, berarti itu tidak sah ya. Kemudian yang keempat, tidak bersamaan dengan salat Jumat lain di satu daerah. Maksudnya masjid di tetangga yang berdekatan salat Jumat juga, padahal itu antaranya hanya 100 meter. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian caranya yang yang salat Jumat itu sah, yang salat Jumat yang terakhir adalah didahului dengan 2 khutbah. Nah, begitu ya. Nah, selanjutnya tujuan yang selanjutnya pelajaran kita hari ini apa kira-kira keutamaannya? Ada berapa tadi yang dituju pembelajaran?
Yang terakhir tadi kan ada keutamaan ya. Nah, jadi sudah ada 3 tujuan pembelajaran yang Bapak sudah jelaskan. Jadi keutamaan terakhir. Apa keutamaan melaksanakan sholat Jumat? Nah, jadi orang yang melaksanakan sholat Jumat itu dapat keutamaan. Nah, keutamaannya diperhatikan di atas ya. Nah, keutamaan melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, mendapat pahala puasa dan sholat 1 tahun. Nah, itu keutamaannya. Jadi laki-laki itu mempunyai pahala yang sangat besar, dan keutamaan sholat Jumatnya itu didapatkan kalau rajin ke masjid. Jadi, untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, jadi itu yang pertama, mendapatkan pahala sholat, pahala puasa dan sholat selama 1 tahun. Wah, itu banyak dong. Nah, jadi orang yang melaksanakan sholat Jumat itu keutamanya mendapatkan pahala puasa dan sholat 1 tahun. Ini diriwayatkan atau dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, kalau ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, kalau ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung puasa dan salat 1 tahun. Itu betapa istimewanya salat Jumat itu, sehingga diwajibkan bagi kita semua seorang laki-laki ya. Perempuan juga boleh, tapi tidak wajib. Boleh ke masjid salat Jumat, tapi tidak wajib. Jadi tidak wajib ya, karena perempuan itu lebih utama salatnya di rumah. Kemudian keutamaan salat Jumat yang kedua, menghapuskan dosa di antara 2 Jumat. Nah, itu juga hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara salat 5 waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat yang berikutnya, itu dapat menghapus dosa di antara keduanya. Jadi kalau mau dihapuskan dosanya, harus rajin sholat Jumat pada hari Jumat. Kemudian yang ketiga, mendapatkan pahala kurban. Banyak sekali manfaatnya bagi orang yang rajin melaksanakan salat Jumat. Mendapatkan pahala kurban. Nah, itu ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang bersegera pergi ke masjid untuk menunaikan salat Jumat bisa mendapat pahala sebesar berkurban seekor unta atau sapi, ya. Ya. Jadi sudah sampai ke tujuan yang keempat. Nah, apakah sudah dipahami sampai di sini? Mulai dari pengertian, kemudian yang kedua apa lagi? Apa lagi yang kedua? Yang pertama tadi yang Bapak jelaskan, pengertian salat Jumat. Yang kedua apa lagi? Syarat wajib salat. Yang ketiga, syarat sah salat Jumat. Yang keempat, jadi ada 4 tujuan pelajaran kita hari ini yang Bapak sudah jelaskan, dan sebentar setelah ini Bapak akan memberikan tugas. Jadi setiap kelompoknya ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, gitu ya.
ketiga, maju ke depan. Siapa ketua kelompoknya? Salsa ya. Dibaca sebentar atau mempresentasikan jawaban di kelompoknya. Silakan maju. Dari yang lain perhatikan temannya ya, yang menjelaskan. Siapa? Apakah jawabannya benar atau salah? Nah, silakan dibacakan hasil kerjanya hari ini. Ya, dibaca di situ. Apa hasil kerjanya hari ini sesuai dengan kelompoknya? Bagaimana tugasnya? Harus suaranya kasih besar. Apa itu? Pertanyaannya yang pertama, syarat wajib? Salat Jumat. Syarat wajib salat Jumat. Nah, apa itu syaratnya? Beragama Islam, laki-laki, balik, merdeka, berakal sehat, bermukim di daerah tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, Syarat sah salat Jumat. Salat Jumat Salat Jumat kedua, salat Jumat dilaksanakan secara tidak bersamaan dengan salat didahului 2 khutbah. Jadi itu sudah ada teman yang mempresentasikan ya. Silakan. Yang lain ada yang sudah selesai juga kelompok 1 atau 4? Berikan dulu semangat kepada temannya yang sudah selesai. Semangat semua. Ayo, tepuk semangat dulu. Semua. Tepuk semangat. Ya, jadi setelah kalian melakukan atau menjawab tugasnya di kelompoknya, maka di sini Bapak sudah bisa menilai yang mana yang sudah memahami materi hari ini. Dan alhamdulillah sudah ada yang naik mempresentasikan jawaban sesuai dengan jawaban kelompoknya ya. Jadi kesimpulannya hari ini yang harus dipahami oleh anakku semua itu adalah ada 4 ya yang kalian wajib ketahui di materi hari ini. Yang pertama adalah pengertian salat Jumat, yang kedua syarat wajib salat Jumat, yang kedua tadi apa? Hukum ya, hukum melaksanakan salat Jumat, yang ketiga syarat, yang kelima. Jadi saya ulangi kembali di akhir pembelajaran kita bahwasanya pengertian salat Jumat itu bahwa salat Jumat adalah aktivitas ibadah salat wajib bagi laki-laki muslim. Itu adalah pengertian salat Jumat. Kemudian yang kedua, hukum salat Jumat, apa hukumnya? Wajib. Jadi jawabannya tadi ya sudah benar ya. Kemudian yang selanjutnya, apa syarat wajib? Jadi syarat wajibnya itu dan syarat sahnya salat Jumat. Jadi syarat wajib salat Jumat ada berapa? Ada 6. Yang pertama, beragama Islam, kemudian laki-laki, kemudian yang ketiga balik atau sudah dewasa, kemudian yang 4 merdeka, kemudian yang kelima berakal sehat, dan keempat keberapa? Keenam bermukim di tempat tersebut. Ada berapa syarat wajib salat Jumat? 6. Kemudian syarat sah salat Jumat itu ada 5. Yang pertama, salat Jumat dan kedua khutbah dilaksanakan pada waktu duhur. Kemudian yang kedua, salat Jumat dilaksanakan di area pemukiman warga. Kemudian dilaksanakan secara berjamaah minimal 40 orang. Kemudian yang keempat, tidak bersamaan dengan salat Jumat
Nah, lain di satu daerah. Yang kelima, dikeluhi dengan 2 khutbah. Kemudian apa keutamaannya? Keutamaannya ada 3. Yang pertama, mendapat pahala puasa dan salat 1 tahun. Kemudian yang kedua, menghapus dosa di antara 2 Jumat. Yang ketiga, mendapatkan pahala berkurban. Jadi itu ya. Jadi mudah-mudahan di pertemuan hari ini anakku semua bisa memahami materi yang Bapak sudah jelaskan di pertemuan hari ini. Maka seorang laki-laki yang sudah balik itu wajib melaksanakan salat Jumat. Kapan itu? Pada hari Jumat. Iya, jadi itu tadi ya kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini itu tentang salat Jumat. Kalian juga sudah menjawab soal-soal yang Bapak berikan masing-masing kelompoknya. Sebelum ditutup, maka anakku semua harus berdoa dulu untuk menutup pertemuan hari ini, ya. Sekarang yang boleh giliran untuk memimpin doa. Doa penutup. Tadi yang membuka Salsa, sekarang Fatina Usma yang menutup. Silakan memimpin temannya untuk berdoa menutup pembelajaran materi fikih hari ini. Semua. Wakaltu wala quwata. Sama-sama semua membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, silakan duduk kembali. Ya, jadi ingat ya, pertemuan hari ini diperhatikan di rumahnya, dilaksanakan kewajibannya selaku orang Islam ya. Sesuai materi hari ini itu tentang kewajiban sholat Jumat bagi laki-laki ya. Nah, oke. Jadi sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.